I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi gerakan bisnis. Yang kedua, konsep persaingan dalam studi gerakan bisnis. Yang ketiga, pemahaman pendalaman bisnis secara mendalam. Yang keempat, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kelima, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi gerakan bisnis. Yang keenam, risiko terhadap berbagai aspek dalam studi gerakan bisnis 1 dan 2. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yang tentunya dampaknya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Berikutnya, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil dari aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungan, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Berikutnya, aspek politik. Aspek politik ialah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu spekulasi dan berumur karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran dari konsumen. Berikutnya kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu konsep persaingan dalam studi gerakan bisnis. Ancaman pendatang baru. Menurut Porter menyatakan bahwa ancaman masuknya pendatang baru ke industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang ada, digabung dengan reaksi dari para pendatang baru. Jika rintangan atau hambatan ini besar, pendatang baru memperkirakan akan ada perlawanan yang keras dari muka-muka lama, maka ancaman masuknya pendatang baru akan rendah. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, kecukupan modal. Yang keempat, biaya peralihan. Yang kelima, akses ke saluran distribusi. Yang keenam, ketidakunggulan biaya independen. Dan yang ketujuh, peraturan pemerintah. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing pesaing. Persaingan dalam suatu industri rendah jika beberapa perusahaan menawarkan produk yang sama. Mereka memiliki lebih banyak peluang untuk tumbuh dan menguntungkan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi persaingan kompetitif antara lain, jumlah pesaing, berbagai pesaing, perbedaan produk, perbedaan kualitas keseimbangan industri, pertumbuhan industri, loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada, dan hambatan atau biaya tinggi untuk keluar dari industri. Berikutnya, ancaman produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu industri bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. Hal-hal yang dapat mempengaruhi potensi ancaman produk substitusi bagi perusahaan antara lain, yang pertama banyaknya produk pengganti, yang kedua kualitas produk pengganti, yang ketiga harga produk pengganti, yang keempat kemungkinan pelanggan untuk beralih antar produk, yang kelima perbedaan yang dirasakan pelanggan antara produk, yang keenam, agresivitas kompetisi. Yang ketujuh, keuntungan kompetisi. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Pembeli memiliki daya tawar yang lebih besar ketika jumlahnya sedikit, tetapi jumlah produk penggantinya tinggi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi seberapa besar kekuatan yang dimiliki pembeli atas penetapan harga perusahaan meliputi pertama, jumlah pelanggan. Yang kedua, berapa banyak produk yang dibeli setiap pelanggan. Yang ketiga, kemampuan pembeli untuk mengganti produk. Yang keempat, sensitivitas pembeli terhadap harga. Dan yang kelima, akses pembeli terhadap informasi seperti di internet, sehingga mereka dapat membandingkan produk dan harga. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah pemasok dapat menekan harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kekuasaan pemasok atas keuntungan perusahaan antara lain, jumlah pemasok, ukuran pemasok, kemampuan perusahaan untuk menemukan pemasok pengganti, keunikan produk pemasok, kualitas produk pemasok, kekuatan saluran distribusi pemasok, volume produk yang dibutuhkan, biaya beralih pemasok, dan pentingnya industri bagi bisnis pemasok. Berikutnya, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam yang ditambah oleh Freeman yang dikutip Whelan adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder bervariasi di antara industri yang satu dengan yang lain.
Next, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Siapa pelaku bisnis? Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis, atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Pelaku bisnis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau CV. Yang kedua, identitas pelaksana bisnis seperti kewarganegaraan dan informasi bank. Berikutnya, bisnis apa yang akan dilaksanakan? Yang pertama, bidang usaha. Bisnis bidang usaha merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau entitas dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa. Yang kedua, fasilitas. Bisnis fasilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang fokus pada penyediaan berbagai fasilitas atau layanan fisik kepada individu, bisnis, atau organisasi. Yang ketiga, pengumpahan. Bisnis pengumpahan yang juga dikenal sebagai outscoring dalam konteks bisnis adalah praktik di mana perusahaan mengontrak pihak luar untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan internal. Berikutnya, di mana bisnis akan dilaksanakan. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi bisnis adalah yang pertama, perencanaan wilayah, dan yang kedua, status kepemilikan tanah proyek. Bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Cara pelaksanaan bisnis adalah berkaitan dengan cara memperoleh tambahan modal yang menyangkut penentuan hak dan kewajiban di antara para penanam modal dalam proyek atau perusahaan yang bersangkutan. Tambahan modal diperoleh dari tambahan modal dari perorangan atau individu dan tambahan modal yang dapat dari lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman. Pelaksanaan bisnis. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting. Perizinan tersebut antara lain izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan, izin usaha perdagangan IMB/HO, dan izin khusus. Aturan dan perundangan. Aturan-aturan yang sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilaksanakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Dasar Hukum Perseroan Terbatas. Yang kedua, hal-hal yang dimuat dalam akta pendirian sebuah PT. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya kita beralih ke materi keempat, analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Berikutnya yaitu manfaat AMDAL. AMDAL juga bermanfaat bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan bagi masyarakat. Fungsi ketentuan pokok AMDAL. Fungsi ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 10, analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak sesuatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Peraturan perundang-undangan dalam AMDAL. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk penggantian. Yang kelima, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Adapun komponen dalam AMDAL, yang pertama penyajian informasi lingkungan, yang kedua kerangka acuan, yang ketiga analisis dampak lingkungan, yang keempat rencana pemantauan lingkungan, dan yang kelima rencana pengelolaan lingkungan. Lanjut materi yang kelima, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Sistematik pengelolaan lingkungan. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu menurut Peraturan Perundangan Nomor 29 Tahun 1986. Berikut langkah-langkah AMDAL, yaitu usulan proyek, penyajian informasi lingkungan, perlu dibuatkan AMDAL, tidak perlu dibuatkan AMDAL, pil kurang lengkap, dan dikembalikan ke pemrakarsa proyek untuk perbaikan sebelum diajukan kembali, menyusun kerangka acuan, membuat AMDAL, AMDAL disetujui, AMDAL ditolak karena dianggap kurang lengkap atau kurang sempurna, AMDAL ditolak karena dampak negatifnya, membuat RKL dan RPL, dan implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Isi laporan AMDAL yaitu dokumen AMDAL, RPL, dan RKL. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif, dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Kelompok aktivitas upaya pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak atau tata ruang mikrolokasi, dan merancang bangun proyek. Yang kedua, pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak baik dalam arti sosial, ekonomi, atau ekologis sebagai akibat usaha atau kegiatan. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pada tahap studi kelayakan, informasi rencana usaha atau kegiatan atau proyek masih relatif umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Yang kedua, pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama, rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis, dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak yang dimaksud. Yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa, kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Yang keempat, rencana pengelolaan lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Adapun isi dari format dokumen KRL, yang pertama latar belakang pengelolaan lingkungan, yang kedua rencana pengelolaan lingkungan atau RPL, yang ketiga pustaka, dan yang terakhir lampiran. Berikutnya implikasi pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mengapa AMDAL diperlukan dan apa manfaat AMDAL dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, pemahaman pada bagaimana proses pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana isi laporan RKL yang merupakan salah satu dari laporan-laporan lain, yaitu AMDAL dan RPL, di mana ketiganya merupakan satu kesatuan dari laporan AMDAL. Yang keempat, jenis proyek bisnis seperti apa yang dikenakan wajib lapor AMDAL yang lengkap. Dan yang terakhir atau materi ke-6 yaitu risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis 1 dan 2. Pengertian risiko. Pendapat para ahli mengenai risiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapat Silalahi tahun 1997 yang mengartikan bahwa risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian, risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian, risiko adalah suatu ketidakpastian, risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Pada aspek sumber daya manusia terdapat beberapa risiko. Yang pertama, risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti, risiko pada karyawan, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan, risiko stres dan kesehatan yang buruk, dan risiko bila tidak beretika. Risiko pada aspek keuangan. Yang pertama, utang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditur asing, yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Pinjaman berlebihan mengakibatkan ketergelisahan manajemen, ketidakaktifan manajemen, dan kenaikan nilai bunga. Risiko pada aspek pemasaran. Yang pertama, masalah kebijakan pemerintah. Yang kedua, masalah perubahan permintaan pasar. Yang ketiga, masalah harga. Yang keempat, masalah distribusi. Dan yang kelima, masalah promosi yang kurang baik. Selanjutnya, risiko pada aspek operasi. Yang pertama, masalah pemasok. Yang kedua, kerusakan kualitas. Yang ketiga, berkurangnya daya saing. Risiko pada aspek produksi dan sistem informasi. Yang pertama, berapa nilai data di dalam komputer. Yang kedua, risiko komputerisasi. Yang ketiga, minimalisasi risiko komputerisasi. Yang keempat, risiko aspek alam. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you